Ini di hari yang ke-6 tadi kita lanjutkan. Kita manusia itu tercipta lebih dari satu. Artinya dulu sudah ada banyak manusia-manusia. Memang tidak seperti sekarang. Ada beberapa. Karena di sini ada kata mereka. Kenapa menggunakan kata mereka? Tidak menggunakan dia laki-laki dan dia perempuan, tapi digunakan mereka. Sehingga bisa dikatakan lebih dari satu. Tidak digunakan kata dia laki-laki dan dia perempuan. Jika dia laki-laki dan dia perempuan, pasti itu dikatakan satu, tunggal ya. Dan ingat, berarti perempuan sudah tercipta. Ingat ya, di hari ke-6 ini perempuan sudah tercipta. Ingat, ini akan kita bahas pada saat penciptaan Hawa. Oke, nanti kita bahas. Jadi di sini kita garis bawahi dulu ya, bahwa manusia tercipta itu lebih dari satu. Oke, itu pasal yang pertama. Kita lanjut di pasal yang kedua, atau seperti ini aja, baca satu ayat atau 2 ayat, lalu dilakukan pembahasan jika ada hal-hal yang perlu langsung kita bahas. Oke, pasal yang kedua. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke. Jadi manusia itu tercipta dari debu tanah. Nah, inilah perbedaan manusia dan binatang. Coba digaris bawahi, menghembuskan nafas hidup
menghembuskan nafas hidup. Itulah roh. Oke. Jadi dulu belum ada hujan ya pada saat tersebut, hanya ada embun yang naik pada saat siang mungkin ya, turun lagi, ya seperti itu aja. Saya kurang tahu, kalau pagi-pagi itu kan pasti ada embun ya, di daratan tinggi juga, di pegunungan juga rasanya banyak embun. Nah, mungkin seperti itu konsepnya. Oke, ini lanjut ke perikop selanjutnya, manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Nah, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini perlu kita bahas ini. Manusia itu dibentuk, entah itu dibentuknya dengan evolusi dari kera gitu kan, atau bisa dibentuk dari, tapi ini yang jelas ya, sangat jelas bahwa manusia itu terbentuk dari debu tanah, artinya bukan dari kera. Sini jelas ya. Dan pada saat Tuhan Allah menciptakan taman di Eden, Tuhan mengambil pohon-pohon dari bumi, ditempatkannya di taman di Eden. Tetapi ada satu pohon yang tidak dari bumi, yaitu pohon kehidupan. Karena apa? Karena itu terpisah di situ, dan artinya dia bukan sesuatu dari bumi. Oke. Ayat yang ke-10, ada suatu sungai mengalir dari Eden dan membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu menjadi 4 cabang. Yang pertama nama Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ini ada beberapa yang saya tahu ini nama sungainya, tapi ada yang gak diketemukan ya nama sungainya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Oke. Dulu Adam itu diambil dari tengah-tengah manusia yang lain, diambil, ditempatkanlah di Taman Eden. Oke. Dan satu pantangan yang tidak boleh dilanggar manusia itu oleh Adam itu jangan memakan buah pengetahuan.
Oke. Tapi ketika engkau makannya pastilah engkau mati. Di sini sudah disebutkan ada kata mati jika memakannya. Oke. Artinya itu suatu yang paling tinggi dalam sebuah ketakutan. Jika dibilang jika engkau memakannya engkau akan sariawan, pastilah itu cuman sariawan ya dimakan aja. Tapi ini kematian jika engkau memakannya. Oke, kita garis bawahi itu dulu. Lanjut, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, kita bahas di sini. Ini dikatakan manusia itu sendiri di Taman Eden. Oke, dan manusia itu yang menamai semua binatang. Oke. Jadi mungkin ada bahasanya sendiri ya untuk nama-nama binatang. Jadi ketika ada harimau gitu kan mendekat, ketika kita tahu namanya, kita bisa memerintah mereka nama aslinya. Mungkin karena disebutkan manusia berkuasa atas binatang-binatang tersebut. Artinya ketika kita tahu nama asli mereka, mungkin ketika kita sebutkan nama tersebut, gen-gen yang ada dalam tubuh mereka, genetik mereka, setiap sel dalam tubuh mereka akan mengikuti perintah kita ketika kita menyebutkan nama tersebut, akan tunduk kepada kita. Mungkin. Oke, lanjut. Ini dari laki-laki tersebut terambillah tulang rusuk, dan dari situ terciptalah perempuan. Jadi ada perbedaan Adam dan Hawa. Hawa itu tercipta dari tulang rusuknya Adam, sedangkan laki-laki dan perempuan yang di luar Taman Eden itu tercipta dari debu tanah, dan Hawa tercipta dari tulang rusuk. Itu perbedaan Hawa dengan perempuan-perempuan lain yang ada di luar Taman Eden. Oke, sampai di sini dapat dipahami ya.
Jadi di ayat 24 ini di sini sebutkan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Wow, konsep pernikahan itu sudah ada saat Adam dan Hawa ya. Ingat, Adam itu terambil dari luar ya, dari luar Taman Eden, ditempatkan di Taman Eden. Artinya dia terambil dari ibu bapaknya, diambil dari sana. Dapat dimengerti ya? Nah, dulu karena belum mengetahui yang baik dan yang buruk tentang ilmu pengetahuan, jadi manusia pada saat itu semua telanjang ya, baik yang di Taman Eden maupun di luar. Oke, dimengerti ya? Nah, mereka telanjang tapi mereka tidak merasa malu karena nggak tahu itu namanya telanjang. Oke, dapat dimengerti? Oke, mungkin cukup ya sampai pasal yang kedua. Nanti kita lanjut di pasal yang ketiga. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Semoga share ini tidak menyesatkan bagi rekan-rekan sekalian, karena ini sesuai dengan apa yang saya baca dan apa yang saya pahami. Mungkin ada yang lebih paham dari saya, yang sesuai dengan isi dari Alkitab. Silahkan ditulis ayatnya seperti apa, lalu dibuatlah penjelasannya di bawah. Pastikan tidak bertentangan ya antara ayat yang di Alkitab dan penjelasan Anda. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Shalom.